Ini namun diawali dengan kebanyakan pacaran. Wah lah ini. Jadi pacaran terlebih dahulu, saling suka, sayang, mungkin dibutakan matanya Pak ya. Oh, gitu Perempuan ya. ini akhirnya dibawa kabur oleh laki-lakinya, dia sosial, dia berkenalan, ada bujuk rayu dan lain sebagainya. Kemungkinan ada yang beberapa hal kebutuhan daripada si anak ini yang tidak dipenuhi oleh Orang orang tuanya. tuanya, bisa jadi seperti itu. Dia mendapatkan dari Pelaku ya. rekan laki-lakinya, akhirnya tertarik lah untuk tersebut. Pada prinsipnya kalau kita baru kenal terus langsung ditawarin, mungkin diajak makan di restoran ataupun dibelikan handphone ataupun kosmetik ya, itu sudah gitu pasti menjadi tanda tanya Pak ya. Gitu Kita nggak kenal tapi harus curiga ya. Harus nggak kenal tapi dikasih cuma-cuma. Gitu Pasti ya. di situ nanti ketika sudah beberapa kali ini pasti akan diajak pacaran dan lain sebagainya. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Iswidodo, News Manager Tribun Jateng dalam acara Tribun Topik. Tribuners, akhir-akhir ini marak pemberitaan tentang penculikan anak ataupun kasus-kasus remaja dibawa kabur dan lain sebagainya. Di Jawa Tengah juga ada. Oleh karena itu, topik pada hari ini adalah pencegahan dan meminimalisir kasus penculikan anak. Oleh karena itu kita hadirkan Kompol Indramawan Kusumatresna SIK MSI, yaitu Kasubdit 4 Dit Reskrimum Polda Jateng yang membidangi Renata, remaja, anak-anak, dan wanita. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Boleh menyapa Tribuners? Halo, selamat pagi Tribuners. Saya panggilnya Dan Indra, ini masih muda, kompol dan baru saja selesai sespim ya. Selamat ya Dan ya. Saya dengar-dengar kalau lagi sekolah itu ternyata juga nggak mudah. Gitu. Masuknya juga seleksinya ketat, kemudian pendidikannya juga sangat menguji ketangguhan ya. Dan Indra, ini di Indonesia banyak ada ya kasus penculikan anak-anak di Jawa Tengah juga. Barangkali bisa cerita bagaimana di Jawa Tengah, apakah kasus ini juga ada tuh Dan? Jadi bisa kami sampaikan ya. Jadi untuk wilayah Jawa Tengah untuk tahun 2025 itu ada 3 kasus penculikan anak. Ini namun diawali dengan kebanyakan pacaran. Wah lah ini. Jadi pacaran terlebih dahulu, saling suka, sayang, mungkin dibutakan matanya Pak ya. Gitu Perempuan ini akhirnya dibawa kabur oleh laki-lakinya. Setelah selang berapa hari tidak pulang-pulang, si orang tua ini melaporkan ke pihak kepolisian. Namun ketiga kasus ini sudah berhasil diamankan oleh 3 Polres. Dan kasus juga sudah P21 Pak, jadi tersangkanya pun juga tertangkap dan anak bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Namun demikian yang kita sayangkan pun juga para korban ini rata-rata masih bawah umur ya, antara rentang umur 17 sampai 15 tahun. Rata-rata pun juga diawali dengan adanya bujuk rayu dari si laki-laki. Bahwasanya nanti saya belikan ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan perempuan lah ya, rata-rata yang menjadi pemicu ataupun iming-iming daripada pelaku tersebut. Baik, terima kasih Dan. Kalau dari kasus-kasus itu, kebanyakan korban apakah bermula dari kenalan melalui media sosial atau memang pelakunya tetangganya sendiri Dan? Ada yang dari rata-rata kebanyakan dari media sosial Pak ya. Media sosial. Kenalan baik itu di platform-platform yang sudah ada di wilayah kita lah. Beberapa media sosial, dia berkenalan, ada bujuk rayu dan lain sebagainya. Kemungkinan ada yang beberapa hal kebutuhan daripada si anak ini yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya, bisa jadi seperti itu. Dia mendapatkan dari pelaku rekan laki-lakinya, akhirnya tertarik lah untuk tersebut. Dan ini biar orang tua
di Jawa Tengah itu, terutama yang punya anak-anak sekolah itu ikut mewaspadai, apa perbedaan bujuk rayu atau tawaran bantuan dari pelaku itu misalnya mau dibonceng kemana dan lain sebagainya, itu cara membedakannya dia penjahat atau memang orang-orang yang pengen membantu betulan, itu bedanya seperti apa, Dan? Ya, pada prinsipnya kalau kita baru kenal terus langsung ditawarin, mungkin diajak makan di restoran ataupun dibelikan handphone ataupun kosmetik, ya kita sudah pasti menjadi tanda tanya, Pak ya. Kita nggak kenal tapi harus curiga ya. Harus nggak kenal tapi dikasih cuma-cuma. Pasti di situ nanti ketika sudah beberapa kali ini pasti akan diajak pacaran dan lain sebagainya. Nanti bisa jadi ujung-ujungnya juga seperti berhubungan layaknya suami istri lah. Nanti akhirnya pasti akan kayak gitu. Pelakunya biasa ngarahnya ke sana ya. Ya rata-rata pun juga kadang-kadang pun juga ada pemerasan, bukan penculikan ya Pak, pemerasan. Ketika nanti yang bersangkutan mungkin foto atau video dipunyai oleh si tersangka ini, pasti nanti akan ada pemerasan di situ. Banyak juga kejadian di Jawa Tengah seperti itu, Pak. Karena awal mulanya ya seperti itu, awal mulanya diberikan angin segar, diberikan istilahnya barang-barang yang memang disukai oleh perempuan, kemudian berhubungan layaknya suami istri, di video dan di foto. Wah lah itu. Akhirnya menjadi alat pemerasan ya nanti ya. Seperti itu, Pak. Tribuners, kita tanya kepada Dan Indra, apakah ada edukasi dari Polda Jawa Tengah ke sekolah-sekolah memberikan edukasi kepada siswa dan juga kepada guru bagaimana upaya pencegahan penculikan anak ataupun mewaspadai kejahatan penipuan dan bujuk rayu melalui media sosial? Kita tanya kepada Dan Indra, apa saja program Polda kepada anak-anak terutama yang ada di sekolah? Ya, jadi kita juga dari Polda, ya khususnya di Ditbinmas ya Pak ya, untuk melaksanakan penyuluhan kepada sekolah-sekolah dengan ujung tombak Babin Kamtibmas, sudah melaksanakan sosialisasi kepada sekolah. Ya, kita sampaikan juga kepada pihak sekolahan bahwasanya ketika pulang sekolah itu harus ada guru yang mendampingi anak-anak, dan pihak guru pun juga harus kenal siapa keluarga daripada si anak tersebut. Jangan sampai nanti ketika anak ini dijemput oleh orang yang tidak kenal oleh guru, ya harus dipertanyakan. Itu hal yang bisa mencegah daripada anak-anak dijemput oleh orang yang tidak dikenal. Jadi perlu adanya saling kerjasama antara pihak kepolisian, pihak sekolah dalam hal ketika anak pulang. Kalau masih selama pembelajaran pasti anak itu di kelas ya. Di kelas. Tapi ketika pulang untuk disampaikan kepada keluarganya, itu yang menjadi PR kita bersama. Bahwasanya anak ini jangan sampai dijemput oleh orang yang tidak dikenal oleh pihak sekolah. Maka dari itu pihak sekolah pun juga harus punya data. Siapa orang tua dari si anak tersebut, siapa keluarga, ataupun kalau memang orang tuanya sibuk, dia harus menyuruh driver atau supir, itu pun harus terdata oleh pihak sekolah. Jadi ketika nanti anaknya pulang, orang tuanya mempertanyakan mana anak saya, ya sebisa mungkin si pihak sekolah harus bisa menjawab. Kemudian juga ketika anak belum dijemput oleh orang tuanya, pihak sekolah pun juga harus menelpon dari pihak orang tua. Jadi kenapa kok belum dijemput dan harus ditaruh di sekolah lagi sampai orang tuanya pun menjemputnya, Pak. Dan beberapa waktu lalu itu saya lihat di sekolah-sekolah yang ramai ataupun rawan dan lain sebagainya itu, Polda menempatkan satu anggota polisi gitu di sana, di dekat-dekat sekolah. Kemudian ya tujuannya itu untuk banyak hal ya, selain pengamanan juga pencegahan kejahatan itu. Tapi sudah setahun 2 tahun ini nggak ada lagi. Mungkin Dan Indra ada ide untuk mengusulkan itu untuk diadakan lagi demi pengamanan anak. Ya nanti kami sampaikan ke yang membidangi ya Pak ya, polsek-polsek ataupun lain sebagainya. Nanti kami berikan masukan ke pihak polsek ketika sekolah harus di ini. Tapi tetap kita juga pencegahannya bukan hanya personil yang menjaga ya, tadi dari pihak sekolah pun juga harus ikut care terhadap anak-anak, karena
Kalau SMA mungkin bisa membedakan, tapi kalau SD ini kan anak-anak ya belum tahu ya. Iya, betul. Dan Indra, satu lagi, kalau orang tua mulai curiga terhadap kelakuan anak yang dalam tanda petik tergoda oleh pelaku kejahatan, apa yang harus dilakukan oleh ayah ibunya? Jadi ini kan terkait media sosial, Pak ya. Jadi apapun itu media sosial ini sudah sangat luas sekali, bisa dimanfaatkan dengan baik juga bisa dimanfaatkan dengan buruk, Pak ya. Jadi orang tua pun harus tahu apa sih yang dibuka oleh yang di-download oleh anaknya itu apa. Jadi dan anak pun juga tidak boleh kunci HP itu disembunyikan oleh anak. Orang tua pun juga harus tahu. Jadi harus tahu PIN-nya ya, suatu saat pun juga ya bukan kepo ya. Jadi namanya orang tua selama anak itu masih dalam penguasaan orang tua, berarti kan menjadi tanggung jawab orang tua, kecuali kalau nanti dia dewasa, ya itu sudah menjadi tanggung jawab sendiri ya. Tapi kalau masih dalam artian masih anak itu menjadi tanggung jawab daripada orang tua. Maka dari itu juga ketika anak sudah mulai aneh-aneh ataupun dalam media sosial mungkin perkataannya yang menjurus ke arah jorok, ya tetap harus diingatkan dari pihak orang tua. Dan kita pun juga selalu bekerja sama dengan Dinas Perempuan, Pak ya. Di setiap wilayah pasti ada UPTD Perempuan dan Anak. Itu pun juga bisa dimanfaatkan daripada pihak sekolahan ketika memang si anak ini mungkin sudah berubah dan susah nantinya diberikan edukasi oleh orang tua, ya bisa ke situ. Karena kita selalu menggandeng dengan pemerintah baik itu kabupaten maupun provinsi lah terkait UPTD Perempuan dan Anak itu kita selalu berkomunikasi. Oh gitu ya. Iya. Tetapi di polsek-polsek juga welcome apabila ada orang tua atau keluarga yang melapor tentang kecurigaan terhadap anak yang pulang malam atau bahkan nggak pulang dan lain sebagainya. Ini polsek welcome untuk. Ya, polsek pasti welcome. Welcome ya. Biasanya langsung ditindaklanjuti atau kadang-kadang kan orang tua kan pelapor itu cepat-cepat gitu ya, Dan ya. Sebenarnya kalau di polsek-polsek itu prosedurnya seperti apa gitu. Kadang-kadang orang tua lapor pengennya segera, tapi sebenarnya kan semua ada tahapannya gitu ya. Bisa dijelaskan singkat kalau di polsek seperti apa, Dan? Ya kalau di polsek ya tetap kita terima, Pak ya. Dalam artian 1x24 jam pasti akan kita laksanakan, dan kita pun juga ketika orang tua anaknya itu kemana, orang tua pun juga harus tahu bahwa teman-temannya ini siapa sih teman-temannya gitu, Pak. Oh gitu ya. Syukur-syukur juga sudah tahu alamatnya. Jadi nanti antara keluarga dengan polsek kita bareng-bareng ke tempat tersebut. Makanya pada prinsipnya orang tua harus tahu anak itu mainnya sama siapa. Oh gitu ya. Kemudian teman dekatnya siapa, alamatnya di mana. Dalam artian ini memudahkan kita juga untuk mencari keberadaan anak tersebut. Seperti itu, Pak. Pasti polsek pun juga ketika Pak alamatnya ada 5, ya pasti akan didatengin oleh piket reskrim mungkin pada saat malam itu ataupun siang pasti akan dilaksanakan seperti itu, Pak. Karena juga ada kejadian juga di Polres di wilayah Jawa Tengah sendiri, Pak ya, ada 3 kasus pun juga selesai. Selesai ya. Ya. Jadi sampai tersangkanya sampai P21 sampai kita limpahkan ke jaksa. Waduh, luar biasa. Terima kasih Dan Indra, Tribuners. Obrolan kita bersama Dan Indra, nama lengkapnya Kompol Indramawan Kusuma Trisna SIK MSI. Berarti sudah S2. Sebentar lagi beliau mengambil S3. Amin. Beliau adalah Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Jateng yang membidangi tentang Renata, remaja, anak, dan wanita. Mungkin bisa closing statement kepada pembaca Tribuners dan Indra terkait dengan pencegahan penculikan anak dan edukasi terhadap keselamatan Renata. Oke, Pak Is, terima kasih. Kami sampaikan bahwasannya kejadian-kejadian yang ada itu rata-rata bahwa korban itu kurang perhatian daripada orang tuanya. Maka dari itu sesibuk apapun orang tua bekerja ataupun mempunyai kegiatan dan lain-lain tetap memperhatikan daripada anaknya, karena apapun itu semua berawal dari perhatian kedua orang tuanya. Jadi kami minta tolong saling kerjasama kepada orang tua untuk saling menjaga anaknya, gitu Pak ya. Baik, terima kasih Tribuners bersama
Kompol Indramawan Kusumatrisna SIKMSI, Kasubdit 4 Ditreskrim Polda Jateng yang membidangi Renata, remaja, anak, dan wanita. Tonton di YouTube dan tribunjateng.com, juga nanti kehadiran tokoh-tokoh lain yang tokoh publik maupun kepolisian yang kaliber di Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.